Selamat malam ya teman-teman mahasiswa semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dalam perkuliahan kita pada malam hari ini untuk mata kuliah teori akuntansi. Materi kita hari ini melanjutkan yang minggu lalu ya. Kalau minggu lalu terkait dengan konsep pendapatan, sekarang maju lagi ke konsep biaya. Ya. Langsung kepada materi yang akan saya sampaikan. Sebelumnya kita akan melihat dahulu untuk karakteristik biaya. Ya. Jadi karakteristik biaya ini dapat dipahami dengan mengenali batasan atau pengertian yang berkaitan dengan biaya. Makanya perlu pemahaman ini ya untuk karakteristik biayanya ini ya. Ya, dengan pemahaman seperti ini kita terkait dengan transaksi dengan biaya ini dapat mudah diidentifikasi. Jadi kalau ada batasan atau pengertian, ya, baru bisa menjelaskan atau mudah untuk mengidentifikasi, sehingga nanti dapat disajikan dengan benar dalam laporan keuangan. Itu maksudnya ya. Kemudian kita akan melihat ke pengertian dahulu gitu. Jadi kalau kita paham pengertiannya, nanti kita bisa lanjut ke konsep-konsepnya ya. Ya, secara umum dapat dikatakan bahwa cost atau biaya yang telah dikorbankan dalam rangka menciptakan pendapatan, yaitu yang disebut dengan biaya. Jadi cost yang telah dikorbankan dalam apa? Dalam rangka menciptakan pendapatan, yaitu ya disebut dengan biaya. Itu sederhananya seperti itu. Nah, sedangkan IAI dia mendefinisikan biaya atau dalam hal ini sering disebut beban ya, sebagai apa ya? Ya beban, jadi beban expense. Jadi IAI mendefinisikan bahwa biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi ya, dalam bentuk arus keluar atau bisa saja berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Ya, ini adalah menurut IAI. Definisi ini dibuat oleh IAI ya sudah sangat lama ya, tahun 94. Sementara kalau menurut KAM, ini tahun 90 ya dalam bukunya, dia mendefinisikan biaya sebagai penurunan nilai aktiva. Penurunan nilai aktiva atau kenaikan hutang. Ya, istilahnya agak beda ya, tapi nanti secara umum hampir sama ya. Atau kenaikan ekuitas pemegang saham. Ini apa? Sebagai akibat pemakaian barang dan jasa oleh suatu unit usaha untuk menghasilkan pendapatan pada periode berjalan. Ya sebenarnya hampir-hampir sama ya, tapi ya intinya sama ini. Pokoknya keluar biaya dalam rangka menciptakan pendapatan. Keluar cost. Satunya ada menyebut beban, biaya atau beban. Itu IAI memberikan seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Silahkan nih nanti kalau ada definisi atau pengertian yang lain, yaitu hanya
perbedaan pengkalimatan ya. Baik, sekarang kita akan melihat pengukuran dan pengakuan biaya. Ke pengukuran terlebih dahulu ya. Jadi untuk pengukuran biaya ini sejalan dengan penilaian aktiva, biaya dapat diukur atas dasar jumlah rupiah yang digunakan untuk penilaian aktiva dan hutang. Diukur atas dasar jumlah rupiah. Ya, dalam hal ini kita ya, yang digunakan untuk penilaian aktiva dan hutang. Nah, oleh karena itu pengukuran biaya biasanya ini dapat didasarkan pada beberapa hal ya. Yang pertama adalah cost historis ya, atau historis cost. Yang kedua, cost pengganti atau cost masukan terkini atau bahasa ya replacement cost atau current input cost. Kemudian yang ketiga, dasarnya adalah cash equivalent atau setara kasnya. Ya, setara kas. Oke, ini pengukuran biaya. Kemudian pengakuan biaya. Ya, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Jadi pada dasarnya cost itu kan memiliki dua kedudukan penting ya untuk memahami pengakuan ya. Jadi cost ini bisa dalam arti sebagai aktiva atau sebagai beban pendapatan. Nah, kalau sebagai aktiva dia potensi jasa. Kalau sebagai beban pendapatan dia jadi biaya. Itu ya. Nah, semua cost ini dapat ditangguhkan pembebanannya sebagai biaya apabila cost tersebut juga ada memenuhi kriteria di bawah ini ya, di bawah itu ya. Kita lihat. Jadi pengakuan biaya ini bisa sebagai aktiva maupun sebagai beban pendapatan. Ya. Kalau aktiva dia potensi jasa, kalau beban pendapatan ya bagi biaya itu sendiri. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat kriterianya ya. Kriteria ya jika cost itu ditangguhkan pembebanannya. Yang pertama, memenuhi definisi aktiva. Jadi memiliki manfaat ekonomi masa mendatang maksudnya. Dikendalikan perusahaan berasal dari transaksi masa lalu. Jadi harus memenuhi definisi aktiva. Yang kedua, ada kemungkinan yang cukup bahwa manfaat ekonomi masa mendatang yang melekat pada aktiva dapat dinikmati oleh entitas yang menguasai. Yang ketiga, besarnya manfaat dapat diukur dengan cukup andal. Ini bisa ditangguhkan pembebanannya jika memenuhi 3 kriteria ini. Ya, terkait dengan pengakuan biaya. Nah, sekarang ada istilah atau apa ya yang perlu juga kita ketahui namanya konsep penandingan. Ya, konsep penandingan. Apa itu? Ya, konsep penandingan ini adalah konsep yang dimaksudkan untuk mencari dasar hubungan yang tepat dan rasional antara pendapatan dan biaya. Nah, namanya konsep penandingan. Pendapatan merupakan hasil yang dituju perusahaan, maksudnya seperti itu. Sementara kos yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
Nah, ini merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan seperti itu. Jadi dia ditandingkan gitu ya, secara langsung jelas kalau pendapatan ya itu hasilnya yang dituju perusahaan, sedangkan cost itu dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Seperti itu. Jadi kalau kita melihat ini ya harus jelas, nanti sangat kelihatan sekali untuk memudahkan untuk menghitung laba rugi. Ya. Jadi kalau biaya sama pendapatannya lebih tinggi, ya jelas rugi, gitu kan. Pendapatan lebih tinggi dari biaya itu wajar, memang harus seperti itu. Itu pun belum bisa menunjukkan labanya. Ya, makanya nanti dihitung-hitung sekali, tidak secara langsung di sana. Ya. Banyak hal yang harus dihitung di situ. Oke ya, seperti itu teman-teman, sederhananya dibandingkan biayanya besar, pendapatannya juga harus lebih besar. Jangan sampai biaya lebih besar dari pendapatan, ya sudah jomplang, pasti sedilu bangkrut ya. Oke, saya lanjutkan. Dalam praktek ini ada 3 dasar penandingan yang umum yang digunakan untuk mencari hubungan antara biaya dan pendapatan ya dalam satu periode tertentu. Jadi dasar penandingan ini biasanya disebut dengan yang pertama ada namanya hubungan sebab akibat ya, association of causes ya, causes ini kasus maksudnya, dan efek ya, and effects. Kemudian yang kedua, alokasi sistematik dan rasional atau systematic and rational allocation. Dan yang ketiga, ada yang namanya pembebanan segera, immediate recognition. Ini nolong ya untuk kita bisa melihat dasar penandingan ini ya. Ini dasar-dasarnya untuk mencari hubungan. Kita akan melihat kalau alokasi sistematis dan rasional itu yang dimaksud seperti apa. Kalau yang hubungan sebab akibat itu pasti secara sederhananya ini teman-teman. Kalau ada misalnya biaya, itu pasti nanti akan ada pendapatan. Biaya untuk apa? Pasti untuk melakukan proses untuk mendapatkan pendapatan. Jadi sebab akibat itu secara nalar wajar ya, itu oke. Sekarang kita lihat yang alokasi sistematisnya ya, alokasi sistematisnya. Alokasi sistematik dan rasional ini sering disebut dengan dasar penandingan periodik atau period matching ya, atau penandingan tidak langsung namanya. Dengan dasar penandingan periodik dan penandingan tidak langsung, atau penandingan tidak langsung maksudnya seperti itu. Jadi alokasi sistematik dan rasional ini dapat digunakan sebagai dasar penandingan apabila dasar penandingan hubungan sebab akibat tidak dapat dilakukan. Itu maksudnya seperti itu. Jadi kalau hubungan sebab akibat itu bisa dilakukan, ya tidak perlu otomatis ya. Tapi kalau ternyata hubungan sebab akibat itu tidak bisa memberikan atau tidak bisa dilakukan ya, alternatifnya menggunakan penandingan alokasi sistematik dan rasional. Maksudnya seperti itu ya. Jadi kan
ada penandingan periodik. Dasar penandingan periodik ini periode, misalnya periode kapan gitu ya, kita periode entah itu bulanan ya ataupun tahunan, kemudian dibandingkan dengan periode sebelumnya, jadi periodik dilihat. Makanya juga disebut penandingan tidak langsung. Kalau yang sebab akibat itu langsung bisa lihat. Itu kalau sebab akibat tidak dapat dilaksanakan ya terpaksa pakai yang periodik ini. Tapi kalau bisa dilakukan ya pakai sebab akibat. Gitu teman-teman yang dimaksudkan di sini ya. Jadi ya meskipun nanti dapat menimbulkan masalah ya. Jadi alokasi sistematis tetap dapat digunakan sebagai dasar penandingan. Ya, kalau melihat tadi kan sebenarnya ketika proses perusahaan melakukan proses produksi maupun usaha untuk menghasilkan pendapatan, itu sebenarnya kan sudah hampir bisa dipastikan sebenarnya untuk menggunakan ada sebab akibatnya gitu urutannya. Makanya kalau alokasi sistematis ini mau digunakan ya tentu ada beberapa masalah ya. Tapi ada beberapa alasan yang mendukung pemakaian alokasi sistematis dan rasional. Jadi tidak asal gitu loh maksudnya. Nah, ini ada beberapa alasan yang mendukung. Yang pertama, banyak kos periodik yang berhubungan secara tidak langsung dengan pendapatan periode berjalan. Jadi ada kos periodik yang berhubungan secara tidak langsung dengan pendapatan periode berjalan. Ya, ini alasan yang mendukung pemakaian alokasi sistematis dan rasional. Yang kedua, pada beberapa kasus sulit untuk mencari hubungan langsung antara kos tertentu dengan pendapatan, ya, ini kalau ada kasus-kasus sulit lah kalau gitu ya. Jadi apabila kos dikeluarkan untuk kegiatan operasional perusahaan, maka kos tersebut harus diakui sebagai biaya pada periode terjadinya. Misalnya pengeluaran untuk pengobatan karyawan misalnya. Itu gimana? Kalau kondisi seperti itu, nah ini termasuk kita bisa menggunakan tadi ya, alokasi sistematis dan rasional. Kemudian ketiga, apabila manfaat masa mendatang tidak dapat diukur dengan cukup pasti atau kos yang dikeluarkan tidak memiliki hubungan dengan pendapatan di masa mendatang. Jadi, maka tidak ada alasan untuk menunda pembebanan kos sebagai biaya pada periode terjadinya. Jadi kalau tidak dapat diukur, ya manfaat masa mendatangnya itu tidak dapat diukur dengan cukup pasti, atau kos yang dikeluarkan itu tidak memiliki hubungan pendapatan di masa mendatang, ya mau tidak mau, ya terpaksa langsung, ya tidak ada alasan untuk menunda, langsung dibebankan ya pada periode terjadinya. Itu teman-teman ya. Kita lanjutkan. Yang keempat, apabila biaya bersifat rutin atau reguler dan terjadi berulang-ulang.
maka pembebanan langsung secara material, jadi tidak akan berpengaruh terhadap laba bersih. Jadi biaya ini bersifat rutin, reguler, ya, dan terjadi berulang-ulang. Jadi pembebanan langsung secara materialnya tidak akan berpengaruh terhadap laba bersih, ya. Meskipun penandian yang tepat dapat dicapai, meskipun hal ini juga dapat dilihat dalam kasus penelitian dan pengembangan. Ya, dalam kasus penelitian dan pengembangan itu kan gimana gitu ya, kalau kita melihat dari sebab akibatnya tadi ya, tidak terkait langsung dengan proses pendapatan gitu ya. Tapi itu keluar biayanya. Nah, ini terjadinya karena penelitian dan pengembangan berulang-ulang, dia juga harus diakui sebagai biaya. Yang terakhir, yang kelima, ya, apabila cost tersebut merupakan joint cost, maka alokasi arbiternya harus dilakukan pada kegiatan yang berbeda. Cost tersebut merupakan joint cost. Itu ya teman-teman ya. Ini yang terakhir untuk pemahaman kita terkait dengan konsep biaya atau cost. Ya. Baik. Untuk konsep biaya ini tidak terlalu banyak ya teman-teman ya. Pada dasarnya secara umum tadi di awal sudah saya sampaikan sehingga teman-teman bisa memahami apa itu sebenarnya biaya cost. Begitu teman-teman. Untuk selanjutnya, jikalau masih ada yang belum jelas atau pertanyaan, bisa kita komunikasikan ya, gunakan grup WA dengan baik yang untuk grup yang teman-teman miliki untuk teori akuntansi ya. Silakan bisa disampaikan di sana, gunakan grup WA dengan seefektif mungkin gitu ya. Baik, sampai di sini dahulu teman-teman. Selamat malam. Mohon maaf jikalau ada perkataan atau kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa lagi.